Oke teman-teman, dalam video ini kami akan membahas sebuah fenomena yang berkaitan dengan teori kepemimpinan atau leadership dalam psikologi sosial. Fenomena yang akan dibahas yaitu fenomena perusahaan asuransi jiwa bersama Bumi Putra yang sedang dilanda krisis dan konflik internal. Perusahaan asuransi jiwa bersama Bumi Putra terancam bangkrut. Sejak tahun 2012, perusahaan Bumi Putra diketahui telah mengalami sejumlah konflik dengan nasabah terkait dengan klaim uang asuransi yang merupakan hak nasabah. Namun, pihak asuransi Bumi Putra tidak mampu memberi uang klaim nasabah dan berjanji akan segera memberikan dana tersebut. Tetapi, hingga tahun 2020, permasalahan ini tampaknya belum menemukan jalan keluar. Bahkan, dilansir dari CNB Indonesia, tanggal 28 Desember 2020, utang perusahaan Bumi Putra kepada kurang lebih 3 juta nasabah di seluruh Indonesia mencapai 10-12 triliun rupiah. Wow, cukup banyak ya teman-teman. Pihak perusahaan pada saat ini masih memperjuangkan hak nasabah untuk menerima uang klaim asuransi yang merupakan hak mereka. Yang ingin saya sampaikan adalah dari tanggal 1 Juli saya diangkat, tekad saya adalah memperjuangkan kurang lebih 3 juta pemegang polis. Ini langkah pertama saya, tetapi dalam himpitan waktu saya menyelesaikan itu. Secara keuangan, saya akan selesaikan dengan baik, kata Faisal dalam pertemuan dengan para nasabah dan agen di kantor AJB Bumi Putra dari CNB Indonesia tanggal 28 Desember 2020. Namun, dilansir dari Financial Business.com, di tengah perjuangannya untuk menyelesaikan masalah dengan nasabah, perusahaan Bumi Putra dilanda konflik internal dengan Badan Perwakilan Anggota atau BPA yang menggelar rapat umum anggota dengan prosedur yang tidak jelas dan tidak dilakukan koordinasi terlebih dahulu. Rapat ini menghasilkan keputusan yang berisi keterangan pemecatan 3 anggota direksi. Kemudian, situasi bertambah keruh setelah BPA juga mengajukan surat tuntutan kepada komisaris utama untuk memberikan pesangon dengan nilai sangat besar pada anggota BPA yang akan habis masa jabatannya. Sebelum kita lanjut pembahasan tentang fenomena tadi, bagaimana kalau kita ulas terlebih dahulu ya tentang apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membimbing orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Agar dapat mencapai tujuan bersama, diperlukan seorang pemimpin yang efektif, yaitu pemimpin yang mampu untuk menggerakkan dan membuat anggota yang dipimpinnya dapat menjalankan tugas-tugas dan mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya semaksimal mungkin. Menurut Fidel, ada 2 jenis gaya kepemimpinan, yaitu pemimpin yang lebih fokus pada pengerjaan dan penyelesaian tugas dengan sempurna. Pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan ini sering disebut dengan task leader. Kemudian, ada jenis pemimpin yang lebih fokus untuk membangun hubungan lebih baik dan kondisi yang harmonis dengan anggotanya. Pemimpin jenis ini sering disebut dengan social leader. Kedua jenis gaya kepemimpinan ini dapat menghasilkan pemimpin yang efektif apabila diterapkan pada situasi dan kondisi yang tepat. Ada 3 aspek yang dilihat dalam menentukan situasi yang cocok untuk kedua gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu hubungan atasan-bawahan, yang mana jika hubungan antara atasan dan bawahan itu semakin baik, maka dibutuhkan gaya kepemimpinan social leader. Yang kedua, kekuatan posisi, yang mana jika semakin kecil kekuasaan seorang pemimpin dalam sebuah kelompok, maka akan lebih baik jika menggunakan gaya social leader. Dan sebaliknya. Yang ketiga itu struktur tugas.
Jika dalam suatu kelompok tugas-tugas yang harus dilakukan belum terstruktur dengan rinci dan jelas, maka akan lebih baik jika kelompok tersebut dipimpin dengan gaya social leader, begitupun sebaliknya. Jika kita memperhatikan model kepemimpinan yang dibuat oleh Fidel, maka diperlukanlah seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang cocok dengan situasi internal perusahaan untuk dapat memulihkan kondisi internalnya. Selain itu, pemimpinnya juga harus memiliki gaya social leader, di mana seseorang yang mampu membawa anggota-anggotanya untuk saling membagi pikiran dan pendapat mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi, seperti yang dilakukan oleh Faisal Karim selaku Direktur Utama Bumi Putra. Di mana di dalam teks berita yang kami kutip, ia mengharapkan dan mengajak setiap orang di dalam perusahaan untuk merapatkan barisan dalam menghadapi permasalahan yang sedang mereka hadapi melalui kata-kata yang ia ucapkan. Situasi perusahaan akan menjadi sedikit lebih baik jika semua anggota dan atasan dapat saling memahami satu sama lain dan mampu memperkokoh barisan dan menyatakan ide untuk menghadapi krisis perusahaan yang sedang mereka hadapi. Dengan begitu, konflik dan gejolak internal perusahaan dapat dikendalikan dan pada saat yang sama, perusahaan dapat lebih fokus dalam menghadapi permasalahan dengan pihak luar perusahaan tanpa harus terbagi fokus, sehingga permasalahan dapat segera diatasi dan perusahaan mungkin dapat diselamatkan meski kemungkinannya kecil.